aspirasi para tenaga kesehatan. Pernyataan sikap ini dilakukan atas adanya penolakan RUU Kesehatan yang dinilai merugikan tenaga kesehatan dan dokter. Intinya Pak Gubernur bersedia untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pusat, dan nanti yang ditunggu adalah format surat dari kami, dari 5 organisasi profesi besar ini, apa yang menjadi tuntutan dan harapannya, khususnya tentang upaya kami pernyataan sikap bahwa stop untuk pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law, seperti itu Pak. Jadi untuk di Lampung artinya tidak melakukan cuti bersama? Untuk itu saya belum bisa mengatakan apapun Pak, cuti bersama atau apapun saya tidak bisa memutuskan apapun saat ini. Yang saya sampaikan tugas saat ini, tugas kami adalah untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Puluhan kepala regu kerja KRK Buruh Tenaga Kerja Bongkat Muat TKBM Pelabuhan Panjang membantah informasi soal adanya pemotongan upah buruh yang terpublikasi di sejumlah media beberapa waktu lalu. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, dalam waktu dekat mereka akan melaporkan ke Polda Lampung untuk memproses secara hukum. Mengutip informasi dari mediafakta.com, tanggal 8 Mei kemarin sejumlah massa yang mengatasnamakan Paguyuban Silaturahmi Buruh Pelabuhan Panjang melakukan aksi damai di depan kantor KSOP Panjang. Koordinator aksi, Nurdin, dalam pemberitaan tersebut menjelaskan, pihaknya melakukan aksi menuntut hak buruh yang selama ini diduga telah diselewengkan. Menyikapi informasi ini, puluhan buruh tenaga kerja Bongkat Muat TKBM Pelabuhan Panjang kemarin melakukan konsolidasi. Salah seorang kepala regu kerja KRK TKBM Panjang, Sanusi, menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan, mereka sepakat akan melaporkan Nurdin CS ke Polda Lampung. Mereka menilai pernyataan Nurdin tidak mendasar dan merupakan fitnah semata. Pekerjaan di Pelabuhan Panjang berbeda dengan kerja di gudang yang menggunakan sistem borongan. Upah yang diberikan menggunakan rumus tersendiri, bukan UMK atau UMP. Ya, langkah selanjutnya kita selaku KRK, mandor KRK ini arti kata tidak terima dengan adanya seperti itu, tolong dilaporkan, ya kan, dilanjut, ya kan, arti kata dia orang melaporkan kita, memfitnah kita, ya arti kata kita harus laporkan kembali, kan gitu, ya kita punya kepala, daripada yang buruh ini kita kan SPTI, ya kan, yang mempunyai buruh ini kan SPTI, ya kan. Berarti saran dari kita ke ranah hukum gitu, iya, tidak lanjut ke siap, hukum. ya itu harus. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPC Khusus Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia FSPTI Pelabuhan Panjang Edi Syah. Setelah berkoordinasi dengan semua KRK, tuduhan itu dinilai tidak terbukti. Sebagai wadah buruh, pihaknya sepakat akan melakukan tindakan hukum. Mungkin dalam waktu secepat ini kita berkoordinasi dengan penasihat hukum koperasi, jadi mungkin dalam minggu-minggu ini kalau ada sudah persiapan bersama kita akan bergerak laporan. Di SPTI sendiri ada berapa KRK sih Pak total? Kalau di SPTI KRK kita lebih kurang 156 orang. 156 KRK. Sementara Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma mengatakan, statement yang dilontarkan Nurdin CS selain fitnah juga membuat kegaduhan di tengah buruh. Untuk itu pihaknya mendukung penuh langkah KRK Buruh Pelabuhan Panjang yang ingin melaporkan persoalan ini ke Polda Lampung. Selaku Ketua Koperasi dan sekaligus Ketua SPTI dan SPSI, Persib Yoris juga mendukung apa yang dipinta oleh perwakilan para buruh koperasi TKBM yang dilontarkan kepada khusus untuk menggugat Nurdin untuk menuntut. Dengan adanya fitnah-fitnah itu, saya mendukung dalam hal itu. Dan juga saya meminta kepada tokoh-tokoh yang ada, bukan ini menunjangi dan sebagainya, tapi saya minta selaku tokoh ini adalah duduk di tengah yang bisa menyelesaikan kedua belah pihak yang ada. Agus Sujatma juga meminta kepada buruh agar terus merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan rutin bulanan antara buruh dan koordinator KRK. Hal ini agar para buruh tidak mudah terpecah dengan isu beredar yang belum pasti kebenarannya. Edwin Febriansyah, TVRI Lampung melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meresmikan Mall Pelayanan Publik pada hari ini. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung bersama reporter Lampung hari ini, Muhammad Satria, langsung dari lokasi. Satria, silakan laporan Anda. Satria, langsung laporan Anda.
Satria, apakah Anda mendengar suara kami di studio? Satria, apakah suara kami terdengar jelas di sana? Baik pemirsa, mungkin kami telah terkendala bersama Satria yang berada di Lampung Selatan. Sekarang kita telah terhubung ulang bersama Satria. Mungkin Satria bisa mendengar suara kami dengan jelas dari studio. Mungkin adanya gangguan suara, maka dari itu kami ingin memanggil kembali lagi kepada Satria untuk apakah mendengar suara kami di studio. Baik pemirsa, karena Satria terkendala dengan suara, kami akan rehat sejenak dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lampung hari ini. Untuk mendapatkan siaran digital TV analog, gunakan set-top box dengan cara pasang perangkat set-top box, pasang kabel antena ke perangkat set-top box, pasang kabel audio-video ke perangkat TV analog, setting TV analog dengan cara tekan input pada remote, pilih AV 2. Hidupkan set-top box, setting, pilih scan otomatis. Jika selesai, tutup dan Anda akan tergabung pada siaran TVRI Nasional, TVRI Lampung, TVRI 3, dan TVRI 4. Untuk setting TV digital, pilih tombol setting pada remote, pilih program, pilih pengaturan manual, pilih DTV, pilih kanal 33, pilih tambah, tunggu sampai pencarian selesai, lalu tutup. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Lampung hari ini. Selanjutnya kita akan kembali terhubung bersama reporter Muhammad Satria yang langsung melaporkan dari Mall Pelayanan Publik Lampung Selatan. Kepada Satria, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Dava. Ya pemirsa, dapat kami sampaikan langsung dari lokasi peresmian dari Mall Pelayanan Publik Lampung Selatan, di mana saat ini memang sedang berlangsung peresmian Mall Lampung Selatan yang juga dihadiri oleh Menteri Pan-RB Bapak Abdullah Azwar Anas. Ya, selain Menteri Pan-RB hadir juga Gubernur Lampung Bapak Rinal Junaidi dan juga Bupati Lampung Selatan Bapak Nanang Ermanto. Ya pemirsa, Mall Pelayanan Publik Lampung Selatan ini memang terletak di lokasi yang cukup strategis, berada di Jalan Lintas Sumatera yang ternyata juga cukup dekat dari jalan tol yang ada di gerbang kota Kalianda ini, sehingga memang memudahkan masyarakat yang ingin mengakses untuk Mall Pelayanan Publik ini. Ya, Mall Pelayanan Publik Lampung Selatan ini akan mengakomodir sekitar 260 pelayanan yang terdiri dari 17 perangkat daerah dan juga 12 instansi vertikal, di mana nantinya Mall Pelayanan Publik ini akan menjadi pusat pelayanan berbagai kebutuhan
mengenai urusan dokumen terutama untuk para warga dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan ini seperti masalah kependudukan, kemudian juga kesehatan, pendidikan dan juga lain sebagainya. Ya, dapat kami informasikan juga bahwa pada peresmian Mall Pelayanan Publik Lampung Selatan kali ini juga berbarengan dengan 3 daerah kabupaten kota lainnya, yaitu ada di Provinsi Lampung sendiri, selain Lampung Selatan ada Kabupaten Lampung Utara, sementara itu juga turut bergabung ada dari Provinsi Riau, Kota Dumai, dan juga dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Ya, Kabupaten Lampung Selatan menjadi tuan rumah dalam acara peresmian Mall Pelayanan Publik kali ini, sementara itu 3 daerah lainnya dilakukan secara virtual. Ya pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Mall Pelayanan Publik ini akan dapat melayani berbagai macam urusan atau juga kebutuhan mengenai masalah dokumen, terutama buat warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Ya, Bupati Lampung Selatan Bapak Nanang Ermanto sendiri berharap bahwa dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, capaian kinerja akan semakin lebih efektif dan juga efisien, terutama juga guna untuk meningkatkan sinergitas antar lintas sektoral yang ada di daerah dan juga tentunya untuk bisa lebih meningkatkan kembali pelayanan yang efektif dan juga efisien dan serta responsif kepada masyarakat terkait dengan urusan masalah dokumen kependudukan, kesehatan atau juga hal yang lainnya. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dalam peresmian Mall Pelayanan Publik Lampung Selatan. Kembali ke studio bersama Dava. Baik, terima kasih kepada Muhammad Satria atas laporannya langsung dari Lampung Selatan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara Business Matching Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah atau IKM. Acara ini sebagai upaya pemerintah untuk mendukung dan mencintai produk buatan Indonesia dan juga pengutamaan produk lokal. Business matching yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, dan BUMD. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto di Bandar Lampung. Wakili Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, Sekretaris Provinsi Fahrizal Darminto menjelaskan, kegiatan business matching ini merupakan salah satu upaya peningkatan dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan wahana katalisator dalam percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, juga menjadi afirmasi bagi pengembangan IKM di Provinsi Lampung. Fahrizal Darminto, selaku Ketua Tim P3DN Provinsi Lampung, berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara IKM dengan perangkat daerah. Itu akan kita semua. Artinya kita memang belum bisa 100% lepas dari ketergantungan produk impor. Tapi kalau ini tidak kita upayakan, tidak kita bela-belain produk negeri, maka dia akan semakin tergantung. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk kita semaksimal mungkin menyerap produk negeri, maka semua kita harus berusaha. Pertama, instansi pemerintah memberikan dukungan kepada produsen. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihani mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan upaya meningkatkan penggunaan produk lokal pada pengadaan barang dan jasa di instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah di Provinsi Lampung, khususnya untuk produk turunan tapis seperti seminar kits dan dekorasi rumah. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Bahasa daerah merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Lampung dan juga Indonesia. Untuk itu Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta keberadaan bahasa daerah harus tetap dijaga dan juga dilestarikan, serta menggunakan bahasa yang tetap menunjang etika berkomunikasi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi membuka rapat koordinasi mitra kerja revitalisasi bahasa daerah di Bandar Lampung Kamis kemarin. Gubernur berharap semua pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk merumuskan strategi serta langkah konkret dalam memperkuat upaya revitalisasi bahasa daerah di Lampung. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Dari jumlah ini menempatkan Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia, setelah Papua New Guinea dengan lebih dari 800 bahasa daerah. Dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, hanya ada 12 aksara daerah termasuk aksara Lampung.
Masyarakat Lampung patut bangga sebab tidak semua provinsi memiliki bahasa daerah dan tulisan atau aksara. Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat dapat melestarikan dan mempertahankan bahasa daerah agar tidak memudar dan hilang. Apalagi Lampung mempunyai kekayaan bahasa, budaya, serta aksara yang diwarisi oleh para leluhur bumi Lampung. Dari jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia, hanya ada 12 aksara di daerah, termasuk aksara Lampung. Makanya hal ini memberikan fakta bahwa kekayaan bahasa Lampung sangat penting untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Desi Ari Presanti, mengakui bahasa Lampung masuk dalam kategori rawan punah, sebab jumlah penuturnya semakin berkurang. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, dikhawatirkan bahasa Lampung akan punah. Maka melalui program musyawarah revitalisasi bahasa daerah ini, diharapkan mampu mencari solusi meningkatkan jumlah penutur. Konsepnya akan dibahas bersama dengan para budayawan, tokoh adat dan masyarakat serta akademisi di Lampung. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa, kondisi bahasa Lampung saat ini dalam kondisi rentan. Rentan itu artinya masih ada penuturnya, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan di lingkup wilayah yang sangat terbatas. Misalnya hanya di lingkup keluarga saja atau di kelompok-kelompok kecil. Begitu. Setiap tahunnya berapa persen itu kita catat? Belum ada sampai kedepannya, jadi untuk supaya tidak rentan lagi terdapat ini kami melakukan revitalisasi bahasa daerah. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, PDIP menargetkan dapat menambah 3 anggota legislatif dari PDIP yang akan duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung. Pada pemilu sebelumnya, PDIP Lampung berhasil menempatkan 19 kadernya di DPRD Lampung. Datang dengan diiringi pertunjukan budaya dan dikawal oleh Muli Mahanai dengan berbagai pakaian adat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambangi KPU Provinsi Lampung untuk menyerahkan berkas calon anggota DPRD Provinsi Lampung. Menyerahkan berkas 85 orang calon legislatif yang tersebar di 8 dapil. PDIP Lampung menargetkan 22 kursi DPRD Provinsi setelah di tahun sebelumnya mendapatkan 19 kursi. Ketua DPD PDIP Sudin mengatakan dari 85 nama, PDIP memiliki 32 calon legislatif perempuan dan beberapa caleg pertahanan masih berada di dapil yang sama seperti tahun sebelumnya. Untuk mewakili milenial, PDIP Lampung juga memiliki caleg milenial yang tersebar di kabupaten kota, yang juga menyerahkan berkas secara serentak di masing-masing KPU. Sesuai dengan kuotanya, kuota untuk Provinsi Lampung itu 85 kursi. Maka kami mengajukan dan sudah selesai itu 85 kursi. Yang mana kuota perempuan lebih dari 30%. 37,6%. Target kami itu 22 kursi dari 80. PDIP Lampung menjadi partai kedua yang menyerahkan berkas calon anggota DPRD Provinsi setelah sebelumnya PKS menyerahkan berkas pada 8 Mei lalu. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Sementara itu, DPW Partai Nasdem Lampung mengusung salah satu calon anggota legislatif dari kalangan pekerja ojek online. Driver ojek online tersebut merupakan bagian dari 85 bacalek Partai Nasdem yang menyerahkan berkas calon anggota DPRD Provinsi untuk pemilu 2024. Saat menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif secara serentak, DPW Partai Nasdem menggunakan seluruh kuota calon anggota DPRD Provinsi sebanyak 85 orang untuk maju di pemilu tahun 2024 nanti. Mengusung tema keberagaman, DPW Partai Nasdem datang dengan atribut ikat kepala khas dari 38 provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, Partai Nasdem juga mengusung sejumlah nama dari berbagai macam profesi seperti petani dan ojek online. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman HN, mengatakan, Partai Nasdem ingin memberikan kesempatan mulai dari kalangan bawah untuk ikut serta dalam pemilu tahun 2024 mendatang, agar Partai Nasdem menang pada pemilu serentak nanti. Ini perwakilan dari ojek dan dari wartawan juga. Wartawan juga ada, ojek ada, apalagi namanya. Pokoknya dari tingkat bawah kita ambil semua.
petani ada. Itu yang Gojek DPRD provinsi atau Provinsi. Ojek online. Provinsi. Dapil berapa ketua? Dapil 1. Sementara sebagai caleg mewakili ojek online, Budi Widiarto mengaku mengikuti kontestasi pemilu sebagai calon legislatif untuk memperjuangkan pekerja yang berprofesi sebagai ojek online supaya mendapatkan kehidupan dan pendapatan yang layak. Yang pasti saya nggak muluk-muluk. Kalau gagal itu pasti. Cuman setidaknya dari ojol ini agak punya nama dikit lah di parpol. Jadi diperhitungkan. Kalau untuk meningkatkan taraf hidup teman-teman semua. Nah, itu aja sih. Nggak muluk-muluk, saya nggak banyak ini. Nggak punya ini macam-macam. Yang penting teman-teman bisa terangkat, penghasilan jadi lebih jelas daripada ngojek. Partai Nasdem juga telah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan dengan jumlah bacalek perempuan sebanyak 28 orang yang tersebar di 8 dapil. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghimbau peternak sapi dan kerbau selalu waspada terhadap penyebaran penyakit LSD di wilayah setempat menyusul maraknya penyebaran penyakit LSD pada ternak di Kabupaten Lampung Barat. Mulai maraknya penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease atau LSD di Kabupaten Lampung Barat, baru-baru ini menyebabkan 16 ternak di Lampung Barat terjangkit penyakit LSD. Penyebaran penyakit itu berlangsung sangat cepat dan menular dengan mudah kepada ternak lainnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengimbau peternak untuk selalu waspada dan mengantisipasi penyebaran penyakit LSD di Pesibar, mengingat lokasi Lampung Barat dan Pesisir Barat tidak begitu jauh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pesibar, Rahmat Nursan mengatakan, penyakit LSD dapat ditularkan melalui lalat, nyamuk, atau bersentuhan langsung dengan ternak yang terkonfirmasi penyakit LSD. Untuk mengantisipasi penularan LSD, peternak diminta untuk selalu menjaga kebersihan kandang, serta menyemprotkan disinfektan di kandang ternak agar terhindar dari penyakit menular tersebut. Hingga saat ini belum ada distribusi vaksin LSD untuk Pesisir Barat, sehingga peternak diminta agar selalu waspada terhadap gejala LSD pada ternak. Jika mendapati gejala-gejala LSD pada ternak, diharapkan peternak dapat segera menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Ketahanan Pangan agar dapat segera ditindaklanjuti. Rahmat juga berharap agar ternak yang masih terjangkit penyakit LSD agar tidak dipotong untuk dikonfirmasi. Ia menekankan agar peternak dapat menyembuhkan penyakit LSD pada ternak sebelum digunakan untuk dikonsumsi. Penyakit LSD karena berurusan dengan virus, maka diharapkan para peternak ini selalu menjaga kebersihan kandang dan menerapkan kebersihan kandang disertai dengan disinfektan kandang. Kita untuk para peternak yang ada di Pesisir Barat, seumpama sapi kita terkena penyakit LSD, mohon untuk tidak dipotong karena memang daging sapi yang sedang dalam keadaan sakit itu kurang bagus dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ada baiknya sapi tersebut kita obati lebih dahulu, setelah dia memang pulih sehat sempurna baru itu boleh dipotong. Vaksin LSD direncanakan akan didistribusikan pada bulan ini. Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, beberapa hari ini cuaca panas ekstrim melanda Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Apakah cuaca hari ini masih sama dengan kemarin? Mari kita simak informasi yang akan disampaikan langsung oleh forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Lampung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, BMKG Lampung, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 12 Mei 2023. Bersama saya Ariana, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Lampung kami pantau cerah berawan hingga berawan, dan terdapat adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada wilayah Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kemudian pada siang hingga sore hari, sebagian besar wilayah Lampung kami perakirakan hujan ringan hingga lebat, dan kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan lebat yang disertai petir, kilat, dan angin kencang pada wilayah Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.
Kemudian pada malam hari, sebagian besar wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada wilayah Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Pada dini hari, sebagian besar wilayah Lampung kami perkirakan berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terus ikuti update informasi kami melalui kanal media sosial BMKG Lampung serta website www.lampung.bmkg.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lampung hari ini. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Lampung hari ini. Dan pemirsa, telah usailah pertemuan kita pada siang hari ini. Terus saksikan Lampung hari ini setiap hari Senin hingga Sabtu pada pukul 11 siang dan juga 4 sore. Kalau begitu, saya Dafal Farizi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan saksikan kembali Lampung hari ini pada pukul 4 sore nantinya. Sampai jumpa.